warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Nandita, NIM 0305221005 akan menjelaskan tentang definisi 4.2.3 di mana di 4.2.3 ini berisi misalkan A subset R dan misalkan F dan G adalah fungsi yang terdefinisi pada A ke R, bentuk dari jumlah F ditambah G, selisih F dikurang G dan hasil kali F G pada A ke R dapat didefinisikan sebagai fungsi berikut. Yang pertama itu ada F ditambah G kali X sama dengan Fx ditambah G. Yang kedua ada F dikurang G kali X sama dengan Fx dikurang G. Dan F dikali G kali X sama dengan Fx dikurang G untuk semua X elemen A. Nah, pembuktian pertama untuk yang Fx, F ditambah G kali X dan F dikurang G kali X. Nah, misalnya kan kita ambil sebarang barisan Xn subset A dengan Xn tidak sama dengan C, tapi Xn menuju C. Nah, karena limit X menuju C, Fx sama dengan L, dan limit X menuju C, Gx sama dengan M, maka Fxn dikurang Xfn menuju L dan Gxn menuju N. Akibatnya F plus minus G kali Xn sama dengan Fxn plus minus Gxn menuju L plus M plus minus M. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya limit X menuju C, F plus minus G dikali X sama dengan L plus minus M. Nah, ini atau bisa juga didefinisikan sebagai limit X menuju C dalam kurung F plus G kali X sama dengan Fx ditambah Gx, dan limit X menuju C dalam kurung F dikurang G kali X sama dengan Fx dikurang Gx. Nah, yang kedua itu ada Fg dikali X sama dengan Fx dikali Gx. Nah, misalkan kita punya Fg dikali Xn sama dengan F dikali Xn kali G kali Xn sama dengan menuju Lm. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya limit X mendekati C, limit X menuju C, F kali G kali X sama dengan Lm, atau bisa juga kita samakan dengan F dikali G kali X sama dengan Fx dikali Gx. Nah, yang selanjutnya ada jika B elemen R, bentuk kelipatan BF dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsinya adalah BF kali X sama dengan BF dikali X untuk semua A X elemen A. Untuk semua F elemen A. Nah, misalkan kita ambil dulu sebarang barisan Xn subset A kali X dan Xn tidak sama dengan C serta Xn-nya itu menuju C. Nah, sehingga dihasilkan bahwa Fxn-nya itu menuju L. Ingat di sini adalah untuk semua X elemen A. Sehingga akibatnya B kali F kali Xn sama dengan BF di BF Xn, atau bisa juga kita bilang sebagai BL. Sehingga kesimpulannya adalah limit X menuju C, BF kali X sama dengan BL. Atau juga bisa kita tuliskan sebagai BF kali X sama dengan BF kali X untuk semua X elemen A. Ini terbukti untuk bentuk kelipatan BF. Nah, yang terakhir, bentuk terakhir itu jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X elemen A, bentuk hasil bagi F per H dapat didefinisikan sebagai bentuk fungsi F per H kali X sama dengan Fx dikali Hx untuk semua X elemen A. Nah, jika H sama dengan A menuju R dengan Hx-nya itu menuju H, untuk H-nya tidak sama dengan 0 dan X-nya menuju C, maka F per H kali X sama dengan Fx di per Hx, atau bisa juga dalam bentuk L per H untuk X menuju C, sehingga bentuk terakhir untuk hasil bagi F per H ini dapat didefinisikan sebagai Fx per Hx untuk semua X elemen A. Selanjutnya
untuk grafik fungsi penjumlahan yang awal. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana bentuk grafik dari penjumlahan penjumlahan antara F ditambah G, terus pengurangan F dikurang G, dan hasil kali F dikali G, serta bentuk lipatan BF dan hasil bagi F per H. Nah, yang pertama itu kita ambil yang F ditambah G kali X sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, misalkan bayangan grafik dua fungsi Fx dan Gx. Untuk setiap titik X kita tambahkan nilai Fx dan Gx. Nah, hasilnya akan menjadi titik pada grafik baru yang terletak di atas atau di bawah grafik F dan G, tergantung tanda dan besar nilai keduanya. Misalkan kita buat bahwasannya Fx-nya itu sama dengan X dan Gx-nya itu sama dengan X kuadrat. Maka Fx ditambah Gx sama dengan X ditambah X kuadrat. X ditambah X kuadrat. Hasilnya akan seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang pengurangan? Nah, misalkan untuk setiap titik X kita ambil selisih nilai fungsi Fx dikurangi Gx, sehingga itu akan menunjukkan seberapa jauh grafik F di atas atau di bawah grafik G. Misalkan kita visualisasikan dengan Fx-nya itu sama dengan X kuadrat dan G-nya itu sama dengan X, sehingga F dikurang Gx sama dengan X kuadrat dikurang X. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk perkalian fungsi. Kita misalkan bahwasannya Fx-nya itu sama dengan X dan Gx-nya itu sama dengan X ditambah 1. Sehingga Fx dikali dengan Gx itu sama dengan X dikali X ditambah 1. Atau juga bisa kita buat dengan X kuadrat ditambah X. Nah, untuk setiap X, hasilnya itu adalah area dari persegi panjang dari Fx dan panjang Gx. Ini dia hasilnya. Daerah hasilnya adalah yang ini. Jika salah satunya bernilai negatif, maka hasilnya akan dibawa dari minus X. Karena ini saya buat contohnya adalah positif dua-dua, jadi dia di atas sumbu X. Nah, yang selanjutnya adalah kelipatan BF, atau kita bisa buat dengan perkalian dengan konstan. Nah, misalkan kita punya grafik Fx-nya sama dengan X kuadrat. Tapi di sini kita buat persamaannya dengan kita buat bahwasannya B sama dengan 2 maka BF 2. Maka BF sama dengan 2x kuadrat. Ingat bahwasannya grafik FR ini bisa diperbesar ataupun diperkecil. Besar ataupun diperkecil tergantung nilai B-nya. Jika B-nya besar dari sama dengan 1, B-nya itu besar 1, maka grafik direnggangkan secara vertikal. Nah, jika B besar dari 0 dan kecil dan sama dengan 1, nah grafik itu bisa dipipihkan seperti ini. Grafiknya tuh makin lama makin tajam. Seperti ini. Grafiknya lama-lama akan semakin tajam ke bawah. Baik, selanjutnya
Yang terakhir adalah pembagian fungsi. Nah, pembagian fungsi itu, grafik fungsi itu dapat menggambarkan rasio antara dua fungsi, misalnya nilainya besar jika penyebutnya kecil dan sebaliknya. Nah, sebelum membuat itu kita perlu memperhatikan titik-titik di mana hx-nya sama dengan 0 karena pembagian tidak didefinisikan di sana. Misalkan kita punya visualisasi fx sama dengan x kuadrat dan hx-nya sama dengan, kita hapus dulu yang ini, dan hx-nya sama dengan x. Maka fx per hx itu sama dengan x. X-nya itu dengan X-nya itu nggak boleh sama dengan 0. X itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga grafiknya akan terbentuk garis lurus kecuali pada titik X sama dengan 0. Nah, ini tadi bakal buat garis lurus. Ini visualisasinya tuh bakalan seperti ini. Kenapa? Karena di mana fx per hx, di mana x kuadrat per x sama dengan hasilnya bakal seperti ini. Dia f per h sama dengan x-nya itu nggak sama dengan x sama dengan 0. Maksudnya grafik dari fungsi fx per hx sama dengan x itu nggak akan sebanding dengan garis lurus kecuali pada titik x mendekati 0. Nah, seperti ini. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari saya tentang definisi 4.2.3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.